Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa telah memberikan saya kesehatan dan kesempatan untuk menjelaskan materi yang akan saya sampaikan. Yang saya hormati Bapak Arifin sebagai dosen pengampu di mata kuliah Public Speaking dan teman-teman yang seperjuangan. Baik, untuk tidak memperpanjangkan waktu, perkenalkan nama saya Rosidah dengan NIM 23101057 dari program studi administrasi publik. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi bagaimana cara kita memijak terhadap jati diri generasi muda dalam menghadapi informasi yang positif. Nah, kita ketahui bahwa sekarang generasi muda saat ini hidup di era digital yang penuh dengan informasi dengan mudah diakses melalui internet dan media sosial. Namun, tidak semua informasi yang kita temui adalah positif atau akurat. Banyak informasi yang kita dapat mempengaruhi jati diri secara negatif. Contohnya, seperti body shaming, cyberbullying, atau konten yang tidak sehat. Banyak perubahan besar dalam generasi muda mengakses dan berinteraksi dengan informasi. Kita memiliki kemampuan mencapai informasi dengan cepat dan berbagai pandangan. Kita mudah. Nah, oleh karena itu, penting bagi generasi muda untuk membijak dalam menghadapi informasi yang positif. Cara bijak terhadap jati diri generasi muda dalam menghadapi informasi yang positif adalah dengan memberikan pendidikan dan kesadaran kepada kita tentang pentingnya memilah dan memfilter informasi yang kita terima. Nah, kita perlu diajarkan untuk menjadi kritis terhadap informasi yang kita temui, memeriksa dan mempertimbangkan kebenaran dan dampaknya sebelum menerimanya. Selain itu, generasi muda juga perlu dilatih untuk mengembangkan keterampilan kritis dalam menganalisis informasi. Kita harus belajar untuk membedakan antara fakta atau opini, mengenali bias dalam informasi dan mencari sumber yang dapat dipercaya. Penting juga bagi generasi muda untuk menggunakan sumber informasi yang terpercaya dan akurat. Kita harus diberikan panduan tentang bagaimana mengidentifikasikan sumber yang dapat dipercaya, seperti situs web resmi, jurnal ilmiah atau media berita yang terkenal. Selain itu, generasi muda juga perlu diajarkan untuk mengelola penggunaan media sosial dengan bijak. Kita harus menyadari bahwa tidak semua konten yang kita temui di media sosial adalah benar atau positif. Kita harus belajar untuk mengontrol waktu yang kita habiskan di media sosial. Mengikuti akun yang memberikan informasi yang positif, menghindari konten yang merugikan jati diri kita. Nah, ada beberapa solusi. Yang pertama, kesadaran diri. Penting bagi generasi muda untuk mengembangkan kesadaran diri yang kuat. Kita perlu memahami nilai-nilai minat dan tujuan hidup kita sendiri. Yang kedua, evaluasi dan kredibilitas. Generasi muda dilatihkan untuk secara kritis mengevaluasi kredibilitas sumber informasi. Kita harus mempertimbangkan faktor seperti reputasi sumber, keahlian penulis, dan apakah informasi tersebut didukung oleh bukti yang valid. Ketiga, pemahaman konteks. Nah, pentingnya generasi muda untuk memahami konteks di balik informasi yang kita terima. Kita harus belajar untuk melihat dari sekadar judul atau kutipan singkat dan mencari informasi tambahan untuk mendapatkan gambaran yang lebih lengkap. Keempat, pemilihan sumber informasi yang andal. Generasi muda perlu belajar untuk memilih sumber informasi yang andal dan terpercaya. Kita harus mencari sumber yang memiliki reputasi seperti situs web berita yang terkenal atau jurnal ilmiah diulas oleh pakar dalam bidangnya. Dan kelima, mengelola waktu online dengan bijak. Kita harus membatasi waktu yang dihabiskan untuk menghindari kecanduan dan memastikan bahwa kita memiliki waktu yang cukup untuk berinteraksi di dunia nyata, mengembangkan minat dan bakat kita, serta menjaga keseimbangan dalam kehidupan kita. Nah, dari penjelasan saya tadi, maka dapat kita menyimpulkan bahwa menghadapi informasi yang positif dengan bijak adalah keterampilan penting yang harus dimiliki oleh generasi muda. Dengan pendidikan, kesadaran, dan pengelola yang tepat, kita dapat mengembangkan keterampilan kritis yang diperlukan untuk memilah dan memfilter informasi yang kita temui.
Dengan demikian, dapat membangun jati diri yang kuat dan positif dalam menghadapi dunia digital yang penuh dengan informasi. Baik, saya ada sebuah kata motivasi. Menemukan siapa dirimu hari ini adalah langkah pertama untuk menjadi siapa dirimu di masa depan. Baik, demikian penjelasan materi saya. Mohon maaf jika ada salah kata ataupun ucapan. Saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.